Bagi siapa saja yang berasal dari Kampung Lonto, Desa Lendong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, patut berbangga. Bangga karena dari kampung kecil dengan penduduk yang ramah ini, semilir angin surga untuk kedaulatan pangan di Kabupaten Manggarai Barat mulai dihembuskan. Di kampung ini hadir seorang pemulia tanaman padi. Di usianya yang tidak muda lagi, ia masih dengan semangat memberikan seluruh diri, waktu dan tenaganya untuk pemulihan benih padi lokal yang berasal dari Kabupaten Manggarai Barat yang saat ini nyaris punah dari peredaran. Dari usaha dan kerja kerasnya itu, ayah 5 orang anak dan beberapa cucu ini sudah berhasil mengumpulkan setidaknya 314 jenis padi varietas baru yang saat ini sudah mencapai tahap F5. Sungguh merupakan suatu kebanggaan tidak saja bagi warga Kampung Lonto saja atau warga Kecamatan Lembor Selatan, tetapi juga kebanggaan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Manggarai Barat secara umum atas prestasi gemilang yang telah ditorehkan oleh salah satu petani dampingan Yakines ini. Nama saya Matius Pagang, pelaku kawin silang padi pemulia benih dari benih lokal dikawinkan dengan padi lahan sawah, tetapi lahan sawah yang dalam di lokal. Sekarang ini menghasilkan hasil perkawinannya itu sudah, saya anggap ini sudah berhasil. Kenapa? Dari dua biji padi hasil kawin silang pertama, sekarang sudah mendapatkan 314 varietas baru. Laka Lonto Lea. Leanya dari lahan kering, lakanya itu dari padi lahan basah. Sementara yang lain sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap dedikasi dan ketekunan sang ayah pemulia benih padi lokal yang terkenal disiplin menerapkan prinsip organik ini, maka Yayasan Komodo Indonesia Lestari, Yakines, menyelenggarakan kegiatan pelatihan proses kawin silang padi. Terdapat 29 peserta yang merupakan petani dampingan Yakines yang berasal dari 12 desa dampingan yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan tersebut dilangsungkan selama 4 hari, di mana 2 hari pertama para peserta diberikan materi terkait pengolahan lahan serta pengembangan tanaman padi lokal dari Direktur Yakines Gabriela Uran yang turut hadir sekaligus memimpin dan mengawali secara langsung kegiatan tersebut hingga selesai. Semua yang buat duluan ini padi lale semua dari 17 jadi Yesus padi lale ini adalah laka lea, laka yang berasal dari Kampung Lonto dikawinkan dengan padi lea dari Nisar, dari gunung laut sana di lahan kering itu. Jadi Bapak Matias berjasa untuk kerjasama dengan Yakines menanam padi ini terus dikawin silangkan. Jadi dari tanggal tanam yang sama Anda bisa lihat sendiri bahwa jenis padi laka lonto ini, laka lea ini menghasilkan 314 varian padi baru, varietas padi baru ya. Iya. Terbanyak dia. Sedangkan dengan bulir yang panjang kita lihat ada yang sudah ini dengan ada 314. Sedangkan dengan semua F6 itu ada 600 jenis. Dan 173 itu silang puncak yang tadi disampaikan. Berarti yang ini yang terbanyak, berarti ini yang unggul.
Nah, nanti tergantung Bapak Matias mau bagaimana. Ini sudah kita lihat tuh, yang kita lihat itu ya, menurut kita. Jadi nanti diambil padinya, dihitung umurnya toh. Ya, ya. Kuningnya ini kan setiap ini peta kan ada padinya masing-masing. Jadi ini padi lokal. Jadi kita harus bangga padi lokal Manggarai Barat itu memberikan hasil yang luar biasa. Kalau disilangkan, kalau dia masing-masing kan tidak. Kan kalau padi lea itu yang dari Nisar, tumbuhnya itu seperti dia melebar ya. Iya, ya. Dan pendek melebar. 2 hari selanjutnya peserta langsung mendapatkan pelatihan proses kawin silang padi. Kegiatan tersebut berlangsung di persawahan Kampung Lonto milik Bapak Matias Pagang. Disitulah tempatnya dia melakukan proses kawin silang padi sejak awal hingga saat ini. Yang dari 12 desa petani dan tinggal Yakines sudah membagikan pengalaman kepada teman-teman melakukan silang padi. Dari sore ini melakukan pengebirian betinanya, baru esok lanjutkan dengan penyerbukan. Dengan penuh kesabaran dan ketulusan, Matias Pagang memberikan pelatihan kepada para peserta yang sebagian besarnya itu adalah kaum perempuan. Dengan semangat, para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan tersebut dengan antusias. Batang sehat, daunnya segar, malainya panjang, dan benihnya bersih. Sekarang dia ini angka 10 ini, berarti padi ini yang ke-10 urutannya di dalam satu jenis. Sekarang waktu F2 calon ada 4. Sekarang dia ini urutan yang keempat. Jadi makanya 10 4. Satu ini berarti yang F3-nya dia kena calon yang pertama. Peserta diajarkan bagaimana memindahkan rumpun padi pilihan yang hendak dikembangkan dari lahan sawah ke dalam wadah atau pot yang sudah terisi lokasi. Setelah dicabut diletakkan dalam ember, Bapak ya? Ya, ini yang pertama dicabut. Kita butuh berapa ini rumpun, Bapak? Dua saja contoh. 2, oh, sebagai contoh 2 rumpun. Ya, silakan. Ini cara memindahkan ya. Ya. Kemudian dipindahkan ke dalam pot yang sudah disiapkan. Selanjutnya kepada para peserta diajarkan pula cara melakukan proses pengebirian atau pemotongan bulir padi yang dipilih. Cara memisahkan pejantan dari betinanya. Juga diajarkan bagaimana melihat kondisi cuaca pada saat dilakukan proses penyerbukan. Itu penjarangan untuk memudahkan masuk ke sebelum tadi. Kita terhalang, terhalang itu masih. Waktu yang tepat untuk melakukan proses pengebirian adalah pada sore hari sebelum matahari terbenam, dan penyerbukannya dilakukan pada keesokan harinya di waktu pagi. Setelah penyerbukan dilakukan, diajarkan juga bagaimana cara membungkus malai yang terdapat bulir yang telah dilakukan penyerbukan. Malai padi tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas minyak. Dibungkus selama beberapa saat sebelum dibuka untuk dilihat hasilnya. Terakhir tentang kawin silang.
Ya, saya sudah bungkus ini 1 minggu tinggal kontrol. Ini adalah tahap dari pengambilan silang kemarin. Tinggal dibungkus 1 minggu kemudian dibuka lalu dilihat hasilnya. Proses penjemurannya, potong batang, jemur bersama dengan bungkusan. Yang sudah kawin ini kemarin kan ini sudah selesai. Sudah selesai dan umurnya Bapak sudah 1 minggu. Bisa juga 5 hari. 5 hari. Diserangkan. Nanti nampak keberhasilan. Usaha pengembangan benih padi varietas lokal ini dilakukan untuk mencapai harapan bersama, yakni kedaulatan pangan. Suatu pencapaian yang harus didahului dengan usaha mencapai kemerdekaan benih, mandiri dalam hal kepemilikan benih, sehingga petani lokal tidak lagi bergantung pada benih hasil dari mafia kapitalis, tetapi punya benih sendiri. Benih yang sesuai dengan keadaan iklim kita. Bukan benih yang berasal dari luar dan dipaksakan dengan keadaan tanah dan iklim di daerah kita. Inilah keyakinan yang tertanam dalam diri Bapak Matias Pagang yang mendorong dia untuk terus berjuang sampai di titik sekarang, meski tidak mendapatkan apresiasi atau penghargaan apapun. Decalelos, cada mindeco, decana.